Maksud saya kalau memang kurang nyaman ya bicara aja sama saya. Yang namanya orang kerja dipakai ya terus, nggak dipakai ya mau bilang apa. Saya keluar ya begitu. Menepi dari fakta-fakta penderitaan yang dihadapi oleh Lady Nayoan dan Randy Kejarnet pasca terungkapnya skandal perselingkuhan, di lain kisah, curahan hati Arman, mantan supir Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah belakangan juga tak kalah menuai sorotan publik. Ya, lewat media sosialnya, Arman menuliskan bahwa dirinya merasa dizolimi akibat kabar pemberitaan yang menyebutkan gajinya kala bekerja dengan Atta dan Aurel sangat fantastis. Tidak ada orang yang mau mempekerjakan dirinya lagi. Secara eksklusif kepada tim Silet tadi malam, Pak Arman pun menceritakan yang sebenarnya terkait besaran gaji yang ia terima. Menurutnya bahwa semua itu tidaklah benar, karena ia menerima gaji kisaran 4,2 juta rupiah setiap bulannya, yang saat itu menurutnya di bawah upah minimum regional alias UMR. Lantas benarkah pasca berhenti bekerja dari Atta, Pak Arman bahkan sampai ditolak oleh puluhan calon perekrut karena merasa tak mampu membayar gajinya? Nggak UMR. Saya nggak UMR. Saya waktu itu mengajukan borong ya, saya bilang borong ke HRD-nya 5 juta. Terus dia bilang di sini nggak ada yang gaji segitu Pak Arman. Ya udah, yang penting saya kerja aja. Yang penting saya kerja. Yaitu digaji ya 42 loh. Tapi perjanjian awalnya ada 42 gitu. Yang saya kaget itu mungkin nggak tahu siapa katanya gaji saya itu fantastis sekali. Gaji saya itu fantastis sekali. Setelah saya nggak bekerja di Bang Atta, saya keluar jualan kopi lagi di jalan. setelah keluar dari Atta ya? Nah, terus banyak yang minat nanya gitu ya, Pak Arman, ya itu udah dari Bang Atta udah lama juga saya dapat ya, yang tanya sama saya itu lama sekali ya, saya nunggu orang yang datang. Itu Pak Arman udah nggak kerja tuh, udah nggak kerja ya, mau kerja sama saya ya mau aja Bu. Kerja terakhir di mana? Di Pondok Indah. Sama siapa? Saya kan nggak bohong tuh, ya jujur ya. Saya bilang sama Bang Atta, dia kaget. Sama waduh, saya bukan orang kaya seperti Bang Atta katanya begitu. Maksudnya bagaimana saya nggak tahu. Gaji Bapak katanya terlalu besar. Itu yang pertanyaan saya tuh, dari mana gaji saya besar gitu. Padahal gaji saya cuma ya segitu. Jadi apa yang dinamakan fantastis itu apa gitu loh. Akhirnya orang itu mengundurkan diri, maaf aja besok ya nanti saya hubungi lagi deh. Terus sampai 30 orang nih. 30 orang nggak tanggung-tanggung, tapi dalam kurun waktu 2 tahun itu. Terkait viralnya curahan hati Pak Arman yang mengklaim dirinya merasa dirugikan, Aurel Hermansyah pun turut memberikan tanggapannya. Lewat media sosial, ia menuliskan teguran untuk menjaga ucapan dan tidak menyebar fitnah. Saat ditemui oleh awak media pun kemarin, Aurel mengatakan bahwa ia lebih memilih menghadapi semuanya dengan senyuman jika memang ada orang yang berniat buruk kepada dirinya dan keluarga. Di sisi lain, Pak Arman pun turut menceritakan seperti apa pengalamannya saat bekerja bersama Atta dan Aurel kala itu. Lalu benarkah kabar yang menyebut bahwa dirinya diberhentikan secara halus karena sering membuat kesalahan? biarin aja kan, kalau orang yang ada orang yang nyenggol kita ya kita balasin dengan senyum aja. Ada orang yang nyenggol kita ya kita balasin dengan senyum aja. Kalau itu saya kurang tahu ya. Jadi saya kurang tahu, nggak pernah dengar gitu, nggak pernah dengar. Kalau memang merasa kenapa nggak dari pertama aja,
Itu kalau nggak pertanyaan aja udah langsung nggak usah pakai gitu. Tapi ini setelah nggak ada saya ada ucapan itu ya Allahu alam, nggak tahu apa gitu. Karena waktu itu langsung udah itu bawa tim kreatif. Iya 2021 bulan Maret kalau nggak salah sampai Maret Mei Juni ya. Juni saya. Juni 2021 Iya. Dengan alasan? Ya saya mengundurkan diri karena ingin fokus ngurus istri saya yang sakit-sakitan. Itu ya sakit sakit supaya terkonsentrasi ke istri saya gitu. Mau kerja di sini itu security juga bilang Pak Arman ada supir baru nih yang bawa tim kreatifnya, namanya saya lupa itu. Ya nggak apa-apa kalau saya kan udah tua saya bilang. Ya tapi nggak selalu tiap hari itu nggak gitu. Ya kadang-kadang jadi sayanya di pos security, bantuin security. Ya pernah waktu periksa kehamilan itu di jalan, iya waktu hamil itu. Maksud saya kalau memang kurang nyaman ya bicara aja sama saya. Ya namanya orang kerja dipakai ya terus, nggak dipakai ya mau bilang apa. Saya keluar ya begitu. Karena ingin konsentrasi ngeliat istri gitu. Jangan sampai sakit mendadak nggak ada saya gitu. Tapi sebetulnya kerjanya di Atta juga nggak terlalu ini sih. Nggak berat, cuma jam 6 aja udah pulang gitu loh. Iya nggak terlalu sampai malam. Di balik viral curahan hatinya di media sosial, bagi Pak Arman, Aurel dan Atta merupakan sosok yang sangat baik. Ia bahkan melakukan kesalahan di saat hari pertama perekrutan, namun tetap diterima bekerja di sana. Namun di media sosial ramai pula komentar warganet yang menyebut bahwa Pak Arman kurang bersyukur. Pasalnya saat berhenti bekerja, Atta dan Aurel memberikan pesangon berupa uang 30 juta rupiah. Bahkan pernah mengorbankan dirinya seekor kambing saat Idul Adha. Yang mengejutkan, Arman tak menampik bahwa semua itu memang benar ia terima. Lantas kemanakah semua uang tersebut? Benarkah habis untuk biaya pengobatan istri dan memenuhi kebutuhan keluarganya? Ini ada suatu masalah waktu pertama dites, ya kan? Tes mobil? Di tes mobil, tes drive, jalan, itu saya kan banyak ditanya, berbicara, jadi mungkin fokus saya agak sedikit terganggu. Saat mengemudi ya? Mengemudi terganggu, terus ada jeblosan begitu, saya nggak ngelihat gitu ya. Kalau mungkin saya lagi ngadep ke kamera sini sebelah. Satu truk mungkin kena kesenggol trotoar, tapi saya lihat di rumahnya nggak ada masalah gitu untuk velgnya itu. Jadi itu sepertinya nggak masalah itu. Ya udah Pak, udah sampai rumah, ya udah Pak Arman kalau gitu mau kerjanya kapan? Besok bisa nggak? Saya bilang kalau besoknya saya persiapan dulu, nanti hari Senin aja. Jadi saya masuknya hari Senin. Baik, nggak ada masalah, itu baik. Ramah, selalu menyapa. Kalau saya datang ya, halo Pak Arman apa kabar? Baik Bang. Cuman saya kan nggak mau banyak bicara. Ya. Orang saya pekerja. Kalau untuk pesangon itu sebetulnya enggak ya. Itu waktu itu gaji pokok aja tuh, gaji pokok. Tapi kalau ini uang untuk modal dagang itu saya dikasih. Berapa? 30 harus. 30 juta. Dari Bang Atta? Dari Bang Atta. Untuk modal dagang. Modal dagang. Lalu? Saya pakai dagang, tapi karena di sini istri saya butuh, keluarga saya butuh banyak uang ya untuk berobat istri saya. Istri saya kan tergantung obat sakit udah puluhan tahun gitu. Jadi untuk modal itu akhirnya kepake sampai habis. Nah ya itu termasuk motornya juga kejual gitu untuk biaya istri ya, biaya hidup sehari-hari ini karena kan saya nggak kerja vakum selama ya 2 tahun itu, jadi terjual gitu motor nah, itu terjual. Kalau kambing kan itu korban, saya dikasih korban sama Bang Atta. Seperti diketahui,
Sebelum bekerja dengan Atta dan Aurel, Pak Arman sempat viral di media sosial lantaran unggahannya yang menawarkan jasa sebagai seorang supir. Hingga akhirnya ia pun dipanggil oleh Atta dan Aurel dan ditawarkan bekerja dengan mereka. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, kehidupan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani oleh Pak Arman. Kepada tim Silet RCTI, ia pun memperlihatkan tempat tinggalnya yang sangat sederhana. Bahkan selama ini ia pun terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya berobat bagi sang istri tercinta. Yang atas hidup atau mati ingin ketemu Presidenku Bapak Joko Widodo. Saya lansia umur 70 tahun. Saya dan istri butuh bantuan untuk makan dan bayar sewa rumah. Ini Bapak buat tahun berapa? Ini belum lama. Nah, itu saya udah bikin ini, saya jalan kaki istana. Ya betul, ini sepeda saya. Ini tulisan saya. Ya, yang pertama dilihat sama krunya Bang Atta ya ini dia. Nanya namanya, tanya aja kalau yang Sultan di Pondok Indah itu siapa. Itu saya tanya ke anak saya, Nis, Sultan Pondok Indah siapa? Oh itu Atta Pak, Atta Halilintar. Emang kenapa? Ya Bapak besok disuruh ke sana. Mungkin ya untuk kerjaan lah, mau merekrut Bapak jadi supirnya. Ya saya datang ke sana akhirnya. Kira-kira jam 1 sampai dengan jam 4 baru Bang Atta ada datang di videonya dia ya, yang wawancara dengan beliau. Gitu. Ya pada dasarnya dia mau merekrut saya sebagai drivernya. Saya bilang saya siap. Tapi saya udah tua, saya mengakui udah tua ya. Nggak apa-apa Pak, kalau kamu masih siap, katanya siap nggak apa-apa, siap saya bilang. Jadi itu, lantas oke kalau begitu nanti HRD-nya. Ya jadi saya bicara sama HRD-nya. Di balik semua kehebohan yang terjadi akibat curahan hatinya, Pak Arman mengaku bahwa dirinya tidak bermaksud untuk memfitnah siapapun. Semua curahan hatinya hanyalah keluh kesah karena dirinya kesulitan mencari pekerjaan karena salah paham yang terjadi selama ini. Ia bahkan siap jika harus meminta maaf kepada Atta dan Aurel karena atas perbuatannya membuat mereka tidak nyaman. Karena bagi Pak Arman, Aurel dan Atta merupakan mantan majikan yang baik selama ia pernah bekerja di sana. Sebetulnya ya Atta sama itu istrinya tuh baik, orangnya baik. Mungkin ini salah paham aja. Ya iya, karena nggak sampai hari ini belum ada yang kasih job. Sampai SIM saya mati aja saya nggak tahu. Saking terkonsentrasi cari nafkah, jualan kopi gitu. Kalau memang ini salah saya juga mau datang ke Bang Atta, kalau terima saya meminta maaf. Gentle lah gitu. Saya udah tua sih. Kalau tidak dimaafkan, ya dengan berita itu yang saya buat, karena itu sebetulnya bukan ide, hanya spontanitas saja. Meninggalkan fakta-fakta penderitaan yang dihadapi oleh Lady Nayoan dan Randy Kejarnet pasca terungkapnya skandal perselingkuhan hingga heboh pengakuan mantan supir Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang merasa dizalimi. Selanjutnya, simak kisah kedekatan menantu dan mertua yang benar-benar ada. Inilah deretan artis tampan yang ternyata begitu dekat dan juga kompak dengan ibu mertuanya masing-masing. Siapa sajakah mereka? Apa saja kekompakan mereka?